botol jatuh. Nanti dorong dong berdua kali. Udah tenang udah. Kuat. Tenang udah tenang. Ini aja didorong video deh. Aku punya videonya begini. Lah baik. Lagi simpen bu. Ya batuk lemal lah. Udah. Besok tanggal 1 kita kemarin Pak. Jadi nanti para jamaah, apa yang dilakukan kita hari ini nanti akan dilakukan oleh para jamaah dari IPK Kabupaten Tangerang tanggal berapa? 16 Oktober. Nah, ya nanti seperti inilah ya. Jadi gladi resik sekaligus kita bermanasik ya, insya Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita sudah berada di Ar-Musna. Ar-Musna itu Arafah, Musdalifah dan Mina. Ini replika sekaligus 3 ya. Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi mulainya kita ibadah haji itu tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah dari hotel masing-masing di Kota Mekah berjalan menuju Mina. Nah, itu. Di Mina itu nanti tanggal 8 menunggu sampai tanggal 9. Itu sunahnya kita berzikir, bertalbiyah, ya, ibadah-ibadah sunah lainnya. Setelah itu datanglah tanggal 9. Ketika nanti jamaah akan berjalan dari Mina menuju Arafah. Di sebelum zuhur itu jamaah haji semua sudah berada di Arafah. Nanti sebelum zuhur jamaah akan mendengarkan khutbah hukum namanya ya. Khutbah hukum ini dipimpin oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah itu. Setelah kita mendengar khutbah hukum, baru nanti jamaah akan berwukuf. Itu tepatnya ba'da zuhur. Jadi sholat zuhur sama asar nanti di jama takdim lalu dikosor 2 rakaat. Asar ditarik ke sholat zuhur ya, begitu caranya. 1 kali azan, 2 kali iqomah ya, begitu. Nah barulah setelah zuhur jamaah semua melaksanakan wukuf. Wukuf itu apa sih artinya? Wukuf itu artinya berhenti sejenak, berintrospeksi diri dan meminta ampunan dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan cara yang pertama bertalbiyah, zikir ya. Terus selama berwukuf itu sampai menjelang maghrib, masya Allah. Itulah maka kata Rasulullah dalam hadisnya disampaikan al-hajju arafatun. Faman adroka arafatan fakon adrokal hajj. Nah ini artinya ialah haji itu adalah ibadah di wukuf atau wukuf di Arafah. Barang siapa yang mendapati wukuf di Arafah, maka dia sudah melaksanakan haji. Jadi ini Bapak Ibu, inti daripada ibadah haji itu sebetulnya bukan hanya sebatas mengelilingi Ka'bah, tapi ini poin penting. Inti daripada ibadah haji itu wukuf di padang Arafah. Bayangkan Ibu, ya, jamaah yang segitu ribuan mengumpul di satu tempat di Arafah, mereka tanpa menyandang status ketika di hadapan yang berkuasa Allah Subhanahu, mau presiden, mau kerajaan, mau perdana menteri, mau kedutaan besar, ketika wukuf mereka tidak menyandang apapun. Yang kita adalah hamba, hanya sebagai abdul, hamba Allah yang penuh dengan lumuran dosa. Maka itulah kita dianjurkan untuk berzikir, untuk meminta ampunan sama Allah. Nah itu maka
terakhir kita sudah menyelesaikan hukumnya dengan doa. Yuk, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doa untuk menyelesaikan ibadah wukufnya. Baik, setelah wukuf selesai menjelang maghrib, jamaah nanti berjalan bergerak menuju Musdalifah. Dan rombongan dan gelombang masing-masing diantarkan melalui naik bus yang ngantri itu maghrib. Jadi nanti sholat maghrib isanya di jamaah takhir, yaitu di Masjid Masy'aril Haram di kawasan Musdalifah. Jadi ini malam-malam, malam 10 atau malam takbir, kita adanya di Musdalifah, namanya mabit di Musdalifah. Di Musdalifah ini nanti kegiatannya ialah kita disunahkan untuk mengumpulkan batu. Jadi Musdalifah itu hamparan padang tanah luas, ya kayak lapangan begitu. Nanti malam-malam tuh kita sibuk mencari batu bareng-bareng bersama jamaah-jamaah yang lain. Maka yuk sekarang kita praktikannya langsung ya. Praktikan untuk mengumpulkan batu yang sebenarnya batu itu jumlahnya 49 batu. Itu yang bagian nafar awal, bagian nafar tani sampai 70 batu. Tapi kita di sini hanya cukup 9 batu aja ya. Jadi nanti masing-masing dinding, bola, gusto, akobah dilempar dengan 3 batu. Yuk mari sekarang kita kumpulkan aja yuk, baik bareng-bareng. Hati-hati ibu, salah nyomot ya. Yuk 9 batu ya. Insya Allah nggak habis ya. Persediaan stok banyak di sini ya. Mau 40 itu juga apa-apa kalau emang buat tangannya ya. Ya baik, sudah semua ngumpulin batu ya. Jadi sudah ada ya. Baik, pinter-pinter ada ya, udah bisa bersatu nih ya. Baik, setelah di Musdalifah kita ngumpulin batu, kita enggak diam diri di Musdalifah, kita berjalan lagi ke Mina. Istilah fikihnya ialah mabit di Mina, bermalam di Mina, yaitu malam ke-10, malam takbir. Nah, adik-adik lihat semuanya jamaah, di depan kita ini ada 2 buah tenda nih ya. Nah, inilah replika daripada tenda yang ada di Mina. Misalnya itu dari buat tenda ya. Nah, tenda di sana sudah rapi, pakai karpet yang enak untuk beristirahat, bermalam, beribadah untuk jamaah haji. Cuma nanti di sana ada masing-masing tenda, ada yang VIP, ada yang biasa. Salah satunya ini ada yang pakai AC. Nah, jadi ada jamaah berada di tenda. Tapi jangan kebanyakan tidur ibu ya. Percuma atau jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah untuk tidur dong di tenda Mina. Jadi terus berbanyak ibadah, terus kita ditabur sama baca Quran, zikir, sholat. Karena tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu semua jamaah haji berada di tenda, bermalam, beristirahat, aktivitas selama itu di tenda. Baru nanti tanggal 12 pagi hari. Baik, yuk kita kumpul di sini. Agak maju mendekat semuanya. Adik-adik dipersiapkan ibu batunya. Yuk kita angkat semuanya batu ini dengan tangan kanan sambil baca Bismillahi Allahu Akbar. Lebar. Ya, terus. Ya, terus. 3 aja. Awas kena orangnya. 3 batu. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, sudah dekat sini bu. Yuk, geser. Kena batu ya bu. Kita akan melempar jumroh wusta ya. Ya. Yuk agak mendalam lagi mendekat. Ya baik, yuk maju lagi bergeser ke terakhir jumroh akobah atau jumroh yang paling besar ini ya, yang dekat dengan Ka'bah. Buset dah jauh-jauh. Ya, baik, kalau yang sudah kita sini baris. Harus kena orang bu. Kita ada sampai sini. Awas balik Kita baris di sini semuanya. Kena orang bahaya. Maju lagi terus. Ya, stop dari sini. Alhamdulillah para jamaah IPK Kabupaten Tangerang, kita sudah selesai melaksanakan sholat arah jumroh dari Mina Usra Akobah.
pada tanggal 12. Ini kita doa ya setelah berdoa. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muhalliqin walil muqassirin ya wasi'al maghfirah. Allahumma ij'al hajan mabrura wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai kita doa, kita akan berjalan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Jarak antara Mina ke Masjidil Haram itu 8 kilo. Dan memang sebetulnya jumroh ini jaraknya nggak berdekatan, ya 5 kilo 5 kilo. Ya jauh jaraknya ya, mana ya cukuplah sebegini replikanya ya. Begitu yang penting ada tulisan. Nah, dan ini bunda perlu diketahui bahwa melempar jumroh itu apa artinya? Lempar syaitan katanya ya, katanya ya. Tapi ini kalau kita lihat maknanya di balik lempar jumroh itu bukan semata-mata melempar setan juga ya, bapak ibu adik-adik semuanya. Jadi lempar jumroh itu kita membuang, melempar kelakuan sifat nafsu yang seperti setan di diri kita, dibuang jauh-jauh ke batu itu ini, supaya tidak melekat di tubuh kita. Yang biasa suka ngomongin orang, ngejelekin orang, jangan. Batu biasa itu dibuang tuh, lempar. Jadi ketika pulang ke tanah air nanti jadi hamba-hamba yang soleh. Berubah itulah orang yang dapat gelar haji mabrur. Percuma tuh yang dibilang ibu haji, bapak haji, tapi masih ngomongin orang, masih apa lagi ya. Gitu dah ya. Campur aduk dah itu masing-masing lah. Lu kan udah haji harus sholat lah. Melempar kelakuan sifat ya yang buruk, kita lempar, buang jauh-jauh dari diri kita ke diri itu ya. Itu makna di balik melempar jumroh. Memang dahulu Nabi Ibrahim ketika mendapatkan mimpi itu melempar setan, benar-benar. Tapi makna kesininya bukan setan dilempar, tapi itu nafsu, kelakuan dan sifat yang buruk kita buang, tinggalkan itu. Jangan sampai ikut kembali ke tanah air ya. Kita yuk baik. Setelah ini kita akan berjalan menuju Masjidil Haram sambil bertakbir. Yuk. Kasih tadi nih bunda nih ya. Ini tangga atau dosa ya. Allahu Akbar. Para jemaah, kita berdiri ini. Baris menghadap nafas. Sih masih ngomong. Penuhi dulu ke belakang. Kalau udah penuh dan cukup, boleh ke samping gitu. Ya, pegangan ke belakang. Ya, baik. Baik. Nah, ini ke sini boleh baris ke belakang. Ya. Baik. Ini boleh baris. Harusnya Mas Budin beginian nih. Kan udah haji Mas. Belum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para jamaah rahimakumullah. Saat ini kita sudah tiba berada di area Masjidil, dan di sini kita bisa langsung memandang Ka'bah. Coba adik-adik tunjuk mana Ka'bahnya. Nah, itu Ka'bah ya. Ka'bah bentuknya kayak apa itu? Kotak. Kotak kubus ya, warna hitam itu warna plastik air ya, kayak kiswah yang tiap tahun selalu diganti ya, kiswah itu ya, sangat tua itu lebar kiswah itu ya. Dan memang megah warnanya pun unik kemasan ya. Di sebelah sana nanti ada palang air namanya hitam, itu terbuat dari emas. Masalah ini kalau hujan air itu keluar dari talang emas itu airnya ya. Jadi di sebelah sana nanti ada, sama udah copot pancuran emasnya yang hitam namanya ya, bahasa Arabnya nih
Nah, baik. Di sini kita akan melaksanakan tawaf. Nanti jamaah laki-laki yang menggunakan ihram ketika tawaf itu dibuka bahu yang sebelah kanan. Artinya itu namanya istibah. Istibah untuk membuka bahu sebelah kanan. Nah, begitu. Sebelum tawaf kita pun dipastikan semua sudah berada di depan pintu Masjidil Haram. Sebelum masuk ke dalamnya kita doa dulu, lalu diawali kaki kanan yang dilangkahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjut dengan doa memandang Ka'bah. Mudah-mudahan dengan memandang Ka'bah yang replika ini kita dijabah doanya bisa memandang Ka'bah yang sesungguhnya. Amin. Yuk dengan khusyuk semuanya. Allahumma sid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid hadzal baita syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa aunan. Nah, baik, kita sudah dalam memandang Ka'bah, kaki kanan yang dilangkahkan terlebih dahulu. Ini pintu-pintu Ka'bah ya, pintu-pintu Masjidil Haram nih banyak ya, 200 lebih. Nah, yang paling pintu itu ada nama-namanya. Namun yang paling utama kita disunahkan masuk ke dalam pintu bagus salam. Ada juga nanti kami Sadimah, ada Burekia, ada Kinabul, ada Umar. Semua masing-masing pintu ada nama-namanya. Ya, dia baik lanjut. Masuk kita ke Masjidil. Ya. Posisi kita berdiri agak contoh ya, nyerah ke sana, menghadap ke sana. Ya, dan kita ibu jamaah yang menantikan ini ada di apa? Ya, tapi baik. Sebelum kita tawaf, kita juga disunahkan untuk beristilam, Bapak Ibu. Istilam itu kita menempelkan jidat lalu mencium hajar aswad jika memungkinkan keadaannya. Kalau tidak bisa mencium dan menyentuh hajar aswad, cukup kita dengan melakukan isyarat, mengangkat kaki ke arah tangan kanan lalu diarahkan ke hajar Ngapain mau cium itu? aswad. Bagi jamaah yang tak bisa melihat hajar aswad itu tandanya itu di atas tuh ada lampu hijau. Itu artinya sudah lurus dengan hajar aswad. Baik, yuk kita pelaksanaan istilah atau isyarat. Angkat tangan semuanya. Ya. Kita baca Bismillahi. Allahu Akbar. Kecup tangannya. Nah, teruskan lagi. Kedua, Bismillahi. Allahu Akbar. Nah, baik, ini tolong perhatikan, ini untuk mengecup tangan tidak perlu berlebihan, ya. Tidak perlu gitu, gemas ya. Begini soalnya takut nanti askar itu kegeeran ya. Askar itu security ya. Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Gitu ya. Ya, cukup baik para jamaah, adik-adik ya, namanya ada pintu Ka'bah. Ini ada ya, ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah yang kotak ini. Ya, sekarang kita ada tangga buat menghadap ke Ka'bah. Ya, sudah silakan deh, sana ada Ka'bah. Ya baik, bentar tunggu, jangan dulu diminum, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar
minum, silakan. Ya. Ya, minum ada-ada. Turunkan lagi, gitu ya. Ya, silakan dulu. Ya, apa-apa di situ. Silakan itu berdiri. Ya. Ya. Minum, doa lagi. Itu doanya gitu ya Allah. Silakan dengan doa bangsa sendiri. Tidak perlu bahasa Arab. Sebab doa yang paling menyentuh dan mengena itu adalah bahasa sendiri. Ya Allah, serahkanlah jasmani rohaniku. Ya Allah, serahkan otakku. Ya Allah, alatkanlah umurku dan bisa datang ke sini lagi gitu. Bukan dari ke Mekah gitu kan. Amin. Nah gitu. Baik. Lalu diusapkan ke sebagian ke kepala tuh ya. Wajib sudah silakan ya. Silakan doa jam-jamnya. Udah kalau gitu selesai taruhlah itu keran aja jam-jam. Nah setelah udah baru nanti jamaah bersiap menuju mas'ah. Mas'ah itu tempat sa'i. Kita akan sa'i dari Safa ke Marwah. Udah semua minum udah. Ini ibu, saya nih berhenti minum ya. Udah tutup silakan yuk. Simpan lagi kita akan berjalan menuju sa'i atau mas'ah. Yuk baik. Kita balik kanan semuanya yuk. Terakhir yang rukun haji yaitu sa'i yang kelima dan karena terakhir. Ayo. Ya baik, para jamaah kita sudah mulai menaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Allah bi inna sofa dan marwah min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi syakirun alim. Sampai ini baru diharuskan. Nah, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita sekarang sudah berada di mas'ah atau sa'i. Dari awal tadi kita niat ihram, kemudian berwukuf di Arafah, bermalam di Mina, kemudian kemarin Jamarot. Lalu terakhir tadi kita melaksanakan tawaf dibarengi dengan minum air zam-zam. Ini terakhir kita sudah sampai di antara dua bukit di belakang ibu semuanya ada apa ada bukit Safa, di depan kita ada bukit Sirah. Kita akan melaksanakan sa'i. Sa'i itu artinya berusaha untuk berjalan dari Safa ke Marwah, bolak-balik 7 kali perjalanan. Jarak antara Safa Marwah itu panjangnya 405 meter, cukup panjang ibu ya, panjang jarak ininya ya, jarak tempuhnya. Gedung ini itu panjang ininya, jaraknya itu 45 meter, berarti 10 kali lipat dari gedung ini panjang yang aslinya di kota Mekah. Maka jamaah yang tidak mampu berjalan, tidak kuat, itu ada jasa kursi roda. Kursi roda yang didorong oleh askar atau kursi roda yang udah otomatis dipencet tombolnya jalan sendiri. Nah itu udah enak. Dahulu mungkin tahun 70-an, tahun 60-an ya, itu masih menggunakan jasa tandu. Jadi benar-benar ditanggung jamaah itu bagi yang nggak mampu berjalan begitu ya. Untuk itu sebelum kita sa'i, kita doa dulu memulai untuk sa'i. Angkat kedua tangannya, lalu kita menghadap ke Ka'bah, condongkan semua ke sana. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah.
Nawar lagi setelah 4 kali nggak apa-apa. Pak. Kesepakatannya. Udah. Ya udahlah kalian, udah ya.